Derek amalannya apa? Ngaji seminggu sepisan sejam ngantuk. Iya kan ya? Ya seperti itu. Hari ini kita nego ya. Hari ini kita seperti itu. Kesamaan itu kita menghendaki masuk surga tanpa hisab. Artinya kita belum memiliki amalan yang menunjukkan pantas untuk kita menempati surga. Makanya kalau bukan karena rahmat Allah, ya memang kita pada dasarnya susah untuk masuk ke dalam surga. Tapi alhamdulillah, masuk surga ternyata bukan karena amalan, karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin boleh jadi amalannya tidak seberapa, tapi karena Allah kasihan kepada hamba itu, maka Allah kemudian berikan dia surga memang betul-betul tanpa hisab. Sekalipun untuk mendapatkan rahmat Allah juga membutuhkan amal soleh. Nah, kembali ke sini. Maka untuk mereka yaitu hamba-hamba Allah yang beriman, mereka adalah jannat, itu jannah. Jannah itu kebun kalau diartikan, atau taman. Kadang-kadang berubah pola seperti ini. Ini kalau dalam bahasa Arab. Jannah yajunnu. Nanti kemudian jannah. Secara arti bahasa adalah sesuatu yang tidak tampak. Karena kita tahu, keimanan kita kepada surga adalah keimanan yang tidak bisa dilihat oleh pandangan secara kasat mata. Nah, begitu dengan yakin, maka ini masuk ke ranah dalam keimanan. Nah, semakin kita yakin kepada adanya surga, kemudian kita berbuat untuk surga, maka keimanannya semakin bagus. Sehingga kalimat untuk mereka surga, ini mengarah kepada orang yang yakin surga itu tidak tampak, tapi dia banyak beramal untuk surga. Nanti masuk surganya akan cepat dan lebih tinggi di antara lainnya. Surga kan mereka ton. Ya, boleh jadi mungkin kalau ada orang kafir yang madani kayak dengan orang Islam dilembuni kami surga sing jerene seperti ini sebelum tahu keton ora. Memang surga kan tidak nampak. Karena secara arti bahasa juga demikian. Kemudian berikutnya, kalau kemudian kita hubungkan kalimatnya lagi, nanti menjadi jannah yajunnu jannah, surga. Sesuatu yang tidak tampak. Nanti berubahnya menjadi jin. Kalimatnya jin. Kita tahu yang namanya Abu Jin dulu di surga. Mulai dijenengi Abu Jin. Dan sekaligus dia dulu di surga, sekaligus dia juga tidak tampak. Mulanya tidak boleh. Orang yang kemudian mempelajari ilmu-ilmu, men ketemu kami bangsa jin. Itu urusannya dari dewek. Kan seperti itu. Nah, lantas nanti kalau berubah menjadi pola lagi, jadi isim maf'ul, jadi majnun. Majnun yang arti bahasa Indonesia diartikan adalah orang yang ketempelan jin atau dirasuki jin. Dalam arti pertama seperti itu. Arti yang kedua, gila. Mulanya dengan melihat orang gila sedang ngomong, kelihatannya dia itu berbicara sama pisang, tapi sebetulnya dia boleh jadi mungkin berbicara pada dunia jin yang tidak tampak oleh kita dan tidak tampak oleh dia. Boleh nih jenengannya majnun diartikan gila. Sehingga ada ungkapan, karena ungkapan sing jenengannya sampai kalau kemudian ingin masuk ke dalam surga, maka membutuhkan yaitu amalan yang gila. Tapi dalam tanda kutip. Berarti nek sampean kepengin mlebu surga, maksud dalam hubungan kata perkatanya, maka ini menunjukkan Anda itu membutuhkan amal yang gila. Amal gila di sini maksudnya adalah amalan yang menunjukkan tanda kutip positif. Contoh soal, ini contoh. Seorang yaitu Ali bin Husain bin Ali bin Abu Thalib. Ali bin Husain bin Ali bin Abu Thalib. Suatu saat dia bersujud kepada Allah dalam keadaan sholat. Ketika kemudian dia sholat bersujud, lantas rumahnya terbakar. Rumahnya terbakar. Begitu rumahnya terbakar, tetangganya kemudian meminta tolong. Tolong rumahnya si Ali bin Husain bin Ali bin Abu Thalib kebakaran, tapi Ali tetap sujud saja.
sampai kemudian selesai, yaitu kemudian terbakar dan selesai pula kemudian dimatikan oleh tetangga-tetangganya, baru kemudian dia mengangkat kepalanya dari sujud. Yang menjadi pertanyaan, sujudnya berapa lama? Setengah jam. Ini menunjukkan dia sungguh gila dalam beramal soleh. Kita sujudnya pira? Sujudnya sedela, boleh maca cepot, ora dihayati, begitu doa, ya Allah, berilah aku surga tanpa hisab. Dengan ini ya, artinya kita belum berbuat sesuatu yang salah. Ya kan, kita kan seperti itu ya. Hari ini kita seperti itu. Ya kan? Hari ini kita kan seperti itu ya. Seolah-olah, nah ini contoh. Ini contoh seperti itu. Contoh. Ada seorang tokoh yang namanya Ibnul Jauzi. Atau kemudian kita katakan saja yang lebih terkenal lah, yang lebih populer di negeri ini, yaitu Imam Nawawi, pengarang kitab Riyadhus Shalihin, yang cukup terkenal. Dia kalau dalam riwayat, dia tidak menikah. Permasalahan tidak menikah bukan karena dia, atau bukan berarti karena tidak ada perempuan yang tidak mau dengannya. Tapi karena permasalahannya adalah saking sibuknya dengan ilmu. Sampai-sampai dalam hitungan satu malam, dia bisa menulis 17 atau bisa belajar kitab yang berkaitan dengan masalah Islam. Dia belajar 17 pelajaran. Dalam hitungan semalam, dia mampu menulis 4 kitab yang tergolong kecil-kecil. Dan dalam seumur hidupnya, dia terhitung tidak ikut majelis taklim hanya 2 kali. Satu, karena ibunya sakit. Yang kedua, karena dia kemudian pada suatu saat bajunya belum kering. Panjenengan pernah membayangkan, Masya Allah, ini menunjukkan amalan yang gila. Kalau suatu saat kemudian seorang Nawawi masuk ke dalam surga, pantas dia memiliki amalan yang gila. Jadi amalannya apa? Ngaji seminggu, sepisan, sejam ngantuk. Iya kan ya? Yang seperti itu. Hari ini kita nego ya. Hari ini kita seperti itu. Kesamaan itu kita menghendaki masuk surga tanpa hisab. Artinya kita belum memiliki amalan yang menunjukkan pantas untuk kita menempati surga. Makanya kalau bukan karena rahmat Allah, ya memang kita pada dasarnya susah untuk masuk ke dalam surga. Tapi alhamdulillah masuk surga ternyata bukan karena amalan, karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin boleh jadi amalannya tidak seberapa, tapi karena Allah kasihan kepada hamba itu, maka Allah kemudian berikan dia surga memang betul-betul tanpa hisab. Sekalipun untuk mendapatkan rahmat Allah juga membutuhkan amal soleh. Alhamdulillah gue surga bukan karena amalan karena rahmat Allah. Boleh jadi mungkin kita yang biasa-biasa tidak memiliki amalan istimewa, gandeng Allah eman banget yang bideweke, maka Allah berikan rahmat, kemudian dia masuk ke dalam surga. Boleh jadi sebenarnya dulu pernah disinggung di kitab Tadkiro, cara untuk banyak mendapatkan rahmat diantaranya adalah banyak menangis kepada Allah. Karena sampean sering nangis, sabun mengingat gue nanti tekan ninggal. Ini yang menjadikan Anda itu sekalipun tidak memiliki amal soleh yang istimewa bisa masuk ke dalam surga tanpa hisab. Karena pembina nangis dirayu cukup tadi gitu. Seperti itu. Wah, Masya Allah ya. Nah, naik kuat dua ya beli jajar. Kuat dua kafe. Beli ke sini. Kemudian mentahtiha yang di bawahnya mengalir di bawahnya yaitu sungai-sungai. Bikhilafin berbeda dengan apa yang Allah ancamkan kepada musuh-musuhnya. Minal hariki itu dengan ancaman api yang menyala-nyala. Wal jahim dan neraka jahim. Nek beriman memang kita tahu dijanjikan surga. Kalau musuh-musuh Allah maka itu kemudian diancam dengan neraka. Musuh-musuh Allah kan berarti meliputi status kafir, status musyrik, fasik, dolim, atau kemudian yang lain-lain yang semisal itu. Nah Allah kemudian diancamkan yaitu di dalam neraka. Seakan-akan seperti ini. Keimanan kita kadang-kadang bisa membekas dalam hati ketika kita ditakut-takuti dengan neraka yang sangat menyeramkan, dan ketika diiming-imingi surga dengan surga yang kenikmatan cukup tinggi. Jadi karena gue
Tujuannya apa? Supaya boleh jadi iman itu akan terbangun dan tergugah, termotivasi oleh surga yang penuh kenikmatan yang tinggi dan oleh neraka yang azabnya cukup mengerikan. Mulanya sering kali Al-Quran berbicara masalah surga dan berbicara masalah neraka. Sehingga ini kan sebagaimana dia mau nanang biasa-biasa yang di kitab-kitab yang dulu. Orang dikatakan wis ora beriman, di antaranya adalah diiming-iming surga wis ora kepengin, dibedin-bedinin neraka ya wis ora wedi. Kenek menurut kitab yang dulu dikatakan seperti itu. Mending jenengan kalau sudah diceritakan surga termotivasi untuk mendapatkan surga. Tatkala kemudian dikasih nasihat terhadap neraka, mending kita merasa takut dengan segala kengeriannya. Sebagaimana dulu kita pernah menyinggung sedikit terhadap permasalahan bab-bab yang menyebutkan terkait masalah nikmat tingginya di dalam surga. Contohnya adalah inna fil jannati, sungguhnya di dalam surga terdapat pohon namanya tuba. Nang surga terdapat pohon namanya tuba. Makanya kadang-kadang ada hadis Rasulullah yang menyebutkan fatuba, maka berbahagia. Padahal tuba itu kalau menurut penjelasan di antara kalangan ulama ada yang menerjemahkan tuba itu adalah pohon yang berada di dalam surga. Pohonnya itu yang apabila naungannya kalau kemudian dikelilingi oleh orang yang naik kuda dengan kendaraan cepat, makan waktu 100 tahun, maka naungannya itu belum selesai. Wah, berarti kita sepira? Sejuknya kayak apa ya? Berarti naik keliling kendaraan kuda cepat selama 100 tahun, maka naungannya itu belum selesai. Belum lagi kemudian kita dimingi-mingi, sing Mbah Jael senang banget dimimi, yaitu surga-surga. Di dalam surga itu terdapat bidadari-bidadari surga. Paling sedikit bojone wong beriman naik begitu mlebu nang surga 2. 3 dengan istrinya dulu di dunia. Ini paling sedikit, minimal. Paling banyak tak terhingga sebagaimana dulu pernah disinggung. Karena ada awan yang lewat untuk penduduk surga, awan itu kemudian menurunkan bidadari-bidadari kepada penduduk surga. Ini menunjukkan istri penduduk surga, istrinya ada yang tidak terbatas. Bahkan kalau dalam hadis Rasulullah yang lain menyebutkan, sampai-sampai laki-laki beriman yang menjadi ahli surga, dalam hitungan sehari, dia mampu bersetubuh dengan 100 bidadari. Berarti ini menunjukkan bojone ana sing 100. Wow, sampai di mene. Iki di mene, masyaallah ya. Ki nek cerita terhadap bahasa surga, karena termotivasi untuk mendapatkan itu semuanya. Karena Al-Quran kan jenisnya seperti itu. Dan berikutnya, maka jika seorang kemudian mendapatkan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, maka itu adalah kemenangan yang besar. Maka tidak ada kemenangan apapun wujudnya di dunia yang paling membahagiakan, kecuali seorang setelah kemudian mengarungi bahtera di dalam kehidupan dunia dengan segala waktu yang Allah telah tentukan, lantas kemudian dia berpulang kembali kepada Allah, kemudian dia masuk ke dalam surga. Maka inilah kemenangan yang paling besar di antara kemenangan segala-galanya. Sampean menang, suatu saat senang, tapi ada kemenangan yang paling besar melebihi segala-galanya. Tatkala Anda besok bisa masuk ke dalam surga. Kayak apa senang ya? Masya Allah, setelah melalui beberapa tahapan di alam barzah, kemudian bangun dari alam barzah, digiring kepada mahsyar, yaumul mizan, telaga kausar, sampai kemudian kita masuk ke dalam surga dan neraka. Maka ketika kemudian masuk ke dalam surga, maka pantas di sini disebutkan dalikal fauzul kabir. Inilah kemenangan yang besar, atau inilah kemudian kemenangan yang cukup sangat-sangat besar bagi hamba Allah yang masuk ke dalam surga. Kita adalah sampai hari ini belum menang. Kau menangnya esok nek wis bener-bener mlebu surga. Nah, kalau kemudian kita lihat di dalam penjelasan berikutnya, sungai di dalam surga namanya Kausar. Nah, kan ada kalimat mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sungai di dalam surga namanya Al-Kausar yang memiliki 2 talang yang besar. 2 talang besar itu kemudian airnya turun ke bawah. Nanti turun di bawah, di sana terdapat telaga Kausar. Telaga Kausar berarti telaga yang airnya sumbernya dari surga. Rasulullah ngenteni nang
Kausar. Mulanya anna ayat atau surat Al-Quran sing spesifik surat Al-Kausar, karena menyebutkan sungai yang berada di dalam surga. Sifat telaga haud yang dimiliki oleh Rasulullah juga namanya surat Al-Kausar. Tapi ingat, ada beberapa umat Rasulullah yang begitu mendekat maka kemudian diusir oleh malaikat, sehingga dia tidak mampu mencicipi dan minum air di telaga Kausar, sebagaimana dulu disinggung di surat Al-Kausar. Dan bawahnya berikutnya, summa qala, kemudian dia Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna batsa rabbika lasyadid, sungguhnya azab Tuhanmu sangat keras. Maksudnya adalah azab Allah, balasan Allah kepada orang-orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala, atau orang-orang yang telah mendustakan Rasul-Rasulnya atau mendisi perintah-perintahnya, maka sungguh lasadidun adaim, maka sungguh dia akan mendapatkan azab yang keras. Buktinya kalau antum langsung spesifik masuk ke dalam bab terhadap permasalahan sifat-sifat, yaitu terhadap permasalahan sifat-sifat azab di dalam neraka. Contoh soal saja, kalau kita masuk di bab dasarnya neraka jahanam, kemudian masuk ke kategori bentuk fisik penduduk neraka. Satu, fisiknya tua, penduduk neraka berarti tua. Ulang neraka tidak ada satupun yang muda, semuanya tua. Yang kedua, maka kemudian hitam pekat. Siji tua, nomor loro hitam pekat, sebagaimana perkataan Duhak. Duhak berkata, inna jahannama, sungguhnya jahanam itu hitam, airnya hitam, pohonnya hitam, makanannya hitam, minumannya hitam, dan penduduknya hitam-hitam. Berarti karena neraka, maka sungguh penduduknya hitam kemudian tua. Warna sing nom. Kemudian berikutnya, kalau ini dilihat dari sifat fisik penduduk neraka, kemudian berikutnya, begitu kemudian hitam, kemudian tua, maka penduduk neraka disebutkan di dalam hadis Rasulullah, inna baina mangkibai min ahlin nar, sungguhnya jarak antara kedua pundak penduduk neraka antara satu dengan lainnya maka sejauh 3 hari perjalanan. Berarti penduduk neraka siji tua, hitam, sekaligus fisiknya besar, sehingga menunjukkan besarnya sampai-sampai jarak pundak yang satu menuju pundak lainnya, yaitu sampai 3 hari perjalanan. Disebutkan dalam hadis Rasulullah, sampai namanya gigi gerahamnya itu sebesar gunung Uhud. Nek ana mawong untune segede Uhud, awake sepira. Tebal kulitnya sampai makan waktu 3 hari 3 perjalanan. Tebal kulitnya, nek kan tipis ya. Kalau penduduk neraka nanti dipertebal kulitnya sampai makan waktu 3 hari 3 perjalanan yang ditempuh dengan kendaraan cepat. Tujuannya kenapa seperti itu? Tujuannya nanti apabila diazab oleh Allah, azabnya sempurna. Dibakar men matangnya sisa mantep sehingga kulitnya ditebalkan sisan. Itu maksudnya. Suatu saat kemudian dibeset men mantep sekaligus keras, menunjukkan betapa azab Allah itu cukup mengerikan. Sehingga tua, gede, kemudian hitam, kemudian dia juga tidak memiliki daya upaya atau tidak memiliki kekuatan. Kalau ada soalnya wis tua, awaknya gede. Coba bayangkan saja, ini menunjukkan yaitu betapa kemudian Allah menyediakan azab itu cukup mengerikan. Makanya Allah berfirman, inna batsya rabbika lasadid, sungguhnya azab Tuhanmu cukup sangat keras. Contohnya seperti itu. Wah, naudzubillah ya. Kalau kita melihat azabnya lain, contoh misal, nek panjenengan masuk ke bab itu dasyatnya neraka, nanti panjenengan masuk di bab makanan minuman penduduk neraka. Nanti di sana ada bab makanan minuman penduduk neraka. Makanan penduduk neraka adalah buah zakum. Sampai-sampai kalau dalam kitab itu disebutkan buah zakum itu kalau satu tetes sari buah zakum yang kemudian menetes di permukaan bumi ini, maka bumi ini semua makhluk-makhluk yang ada mati. Kalau seandainya satu tetes kemudian menetes ke bumi, semua makhluk hidup mati, bagaimana orang yang memakannya? Naudzubillah min, dari minumannya
Nek minumannya diantaranya cairan tembaga, air yang sangat mendidih, kemudian air yaitu bekas luka darah nanah, dan kemudian air mata penduduk neraka. Minuman-minuman penduduk neraka. Naudzubillah summa naudzubillah. Sampai-sampai kalau dalam Al-Quran disebutkan, begitu penduduk neraka mendekatkan yaitu air, yaitu minumannya, tatkala mereka kemudian merasa haus, kemudian meminta minuman oleh malaikat yaitu pengazab, diberikan minuman. Minuman itu adalah cairan dari tembaga. Kemudian didekatkan ke wajahnya, maka wajahnya langsung kemudian mengelupas dan matang. Dan kemudian nanti kembali seperti sedia kala. Yang lebih parahnya lagi adalah mereka tidak pernah bisa istirahat, perang sekejap mata pun. Itu jenengane inna batsya rabbika lasyadid. Itu berarti dewek diancam seperti itu. Makanya banyak ulama-ulama ketika kemudian berbicara masalah azab Allah Subhanahu wa taala di zaman dulu, banyak mereka yang sampai-sampai kemudian hilang selera makannya, hilang rasa kantuknya di dalam hidup, sampai-sampai kemudian mereka hampir-hampir menangis setiap hari karena saking takutnya terhadap azab Allah yang mengerikan. Nek dhewe kan ora ya diceritani neraka sing medeni malah ngantuk. Ngantuk lho ya. Sing ngantuk. Ini dia. Gumul ya. Malah kate oke deh. Boleh sini. Dan berikutnya balik sini. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan awal mulanya, dan Allah berkuasa untuk menciptakan kembali manusia setelah matinya. Di sini menunjukkan adalah min kuatihi, dari kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang sempurna untuk menciptakan semua makhluk hidup, dan kemudian Allah mengembalikannya lagi atau menghidupkan kembali setelah mati. Ini kan janjiannya bantahan keras kepada orang-orang yang tidak percaya kepada hidup setelah mati. Karena di zaman dulu itu pemuka-pemuka Quraisy, di antaranya mereka ada beberapa manusia yang saking tidak percayanya terhadap hari kebangkitan setelah kematian. Mereka menganggap yang namanya kehidupan itu hanya di dunia saja. Sampai diabadikan di dalam Al-Quran. Wa qalu hayatuna, sungguhnya hidup kami ini hanyalah di dunia saja. Kami binasa dan hanya kemudian di dunia saja. Sampai-sampai mereka meyakini seperti itu. Apakah ada di zaman kita hidup hari ini keyakinan yang semisal seperti itu? Masih ada. Misalnya boleh jadi mengakui Allah sebagai Tuhannya sebagai orang kafir dulu. Nek wong kafir biyen ditakoni siapa yang menciptakan dan kemudian menghidupkan dan matikan, mereka semuanya menjawab Allah. Tapi keyakinan terhadap masalah hari kebangkitan mereka ingkar. Sama seperti di zaman kita hidup hari ini. Mereka tatkala ditanya siapa Tuhan sampean, kita semuanya menjawab Allah. Dan semuanya tatkala kemudian ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka menjawab Allah. Tapi kemudian tidak percaya seakan-akan kepada balasan setelah kematian. Sehingga tatkala kemudian disuruh untuk beribadah, men, ora apa-apa. Men yang mati yang ngeleng. Nyatanya kayak sing bali pada betah, sing wis pada mati. Buktine betah terus orang balik mending mendunya. Ayo. Dia menunjukkan perkataan yang seperti ini semisal perkataan dulu orang-orang yang tidak percaya kepada hari setelah hari kepada kematian. Jika dia tidak percaya, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Allah yang Maha berkuasa untuk menciptakan segala sesuatu, dan Allah berkuasa pula untuk menciptakan manusia hidup kembali setelah kematiannya. Mulanya nang Allah langsung dibantah seperti itu. Tapi ini kan berbicara masalah ranah keyakinan yang ada di dalam hati manusia. Oh iya. Jago pakai maknario sibuk mana kalau bisa maknanya si wedang nang ngono kan berarti wis ngodeni wis rampung medang wis pada ngantuk. Satu lagi nanti selesai main kepena. Wa huwal ghafurul wadud. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun
Al-Wadud yang maha pengasih. Maksudnya adalah yaghfiru dunuba man taba ilaihi. Allah memang betul maha pengampun dan mengampuni semua dosa bagi siapa saja yang bertobat kepada Allah. Artinya Allah maha ampun ini bagi siapa saja yang mau bertobat kepada Allah. Artinya kalau suatu saat ada manusia hidup di dalam kehidupan ini, dia mengakui Allah maha pengampun, tapi kemudian dia tidak pernah bertobat, maka bagaimana mungkin akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Cokane kan ana ngomong iki, dek kata salat, dek kata ibadah. Bulan Ramadan saja tidak puasa, terus dia ngomong, lah aku kan percaya Allah maha pengampun. Sampai wacak dalile, yughfiru dzanba liman taba ilaihi. Yaitu Allah maha pengampun bagi siapa saja tatkala dia mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Anu jujur ngomong iki. Saat jujur sama kemudian begitu anak ngomong, oh iya bener ya, bener lah. Dia kan sekarang bener lah ya. Oh bener omonganmu memang Allah maha pengampun. Salah. Kayak salah, iya keyakinannya benar, tapi cara menyikapi kemudian Allah maha pengampun itu yang kemudian salah. Karena mensikapi Allah maha pengampun ketika kita mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya seperti itu. Ini maksud dari Allah maha pengampun. Dan kemudian berikutnya, wa khadha lidaihi walau kana dzamban min ayyi syai'. Sekalipun berapa banyak jumlah dosa itu, asal kemudian dia mau bertobat kepada Allah, tunduk kepada Allah, Allah pasti maha mengampuni dosa-dosa. Makanya ada pondasi hukum landasan keyakinan yang dibangun oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap permasalahan ini. Nang kalimat ayat yang lain anak kalimat wa yaghfiru dunuba jami'an. Dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa semuanya. Maksud kalimat itu adalah jika ada hamba Allah yang meninggal membawa dosa-dosa, tapi dia meninggalnya membawa iman di atas tauhid. Ana wong ninggal nggawa keyakinan tauhid, nggawa iman. Tapi dia memiliki dosa-dosa besar. Bentuknya apa saja. Dia dulu di dalam kehidupan dunia belum bertobat kepada Allah. Maka begitu dibawa pulang dosa-dosa itu, asal matinya di atas landasan iman dan matinya di atas landasan tauhid, tidak memiliki keyakinan syirik, maka dosa besarnya itu bimasyiatillah, urusan Allah Subhanahu wa taala. Nek Allah mau mengampuni, dia masuk ke dalam surga langsung. Kalau Allah tidak mengampuni, Allah azab dulu di dalam neraka, kemudian dikeluarkan lagi, masukkan ke dalam surga. Keyakinan yang dibangun oleh keyakinan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Maksud dari kalimat Allah maha pengampun terhadap dosa-dosa, kecuali yang tidak diampuni oleh Allah adalah dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud dari dosa syirik yang tidak diampuni adalah dosa syirik, keyakinan syirik sing digawa mati. Tapi nek sampean pernah berbuat syirik hari ini atau mungkin hari-hari yang dulu, kemudian bertobat kepada Allah, ya Allah ampunilah aku atas segala dosa, maka diampuni oleh Allah selagi masih hidup. Tapi kalau dosa syirik itu dibawa mati dan dia mati di atas keyakinan syirik, maka syiriknya ini menghapuskan semua amalan-amalan soleh. Karena syirik itu adalah kedoliman yang paling besar dan dosa yang tidak diampuni oleh Allah dan mewajibkan dia masuk ke dalam neraka, tidak akan dikeluarkan lagi dari dalam neraka. Ini keyakinan yang dibangun dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antaranya itu. Ada yang mau bahkan tafadhol silakan. Cekap bi. Nakhtimu bihadza majlis ta'lim bi dawati Rasulillah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.